Siapa orang yang berhak untuk menghajarnya? Yang ya keluarga. Artinya keluarga yang paling utama. Pertama keluarga. Keluarga artinya keluarga itu tindakannya bisa dibenarkan oleh syariat. Ketika tidak ngasih uang misalkan. Ya keluarga tadi. Pelakunya siapa yang boleh menghajar? Ya. Tapi kalau konteksnya lebih besar, maka yang boleh menghajar adalah pengadilan, yaitu qadhi. Ya kan? Jadi dibekukan, hartanya itu dibekukan, gak boleh digunakan. Ya kan? Itu yang pertama keluarga. Yang kedua, kalau konteksnya lebih besar, berarti qadhi, hakim. Pertanyaan yang kedua, kalau cuman beli orang kaki lima, Pak, itu nggak kasukan sini. Itu bahkan duit sedikit. Paling besar ya belanja kaki lima 500.000 paling gede. Ya duitnya miliaran 500.000 nya. Kecil atau cetek tuh. Yang kita bicarakan itu yang akan membuat harta ini menjadi berkurang signifikan. Yang itu khawatir mengambil hak waris misalnya. Itu beli non ayah non tukang tiwul nyambel tiwul maksimal kita dagang lagi paling 500.000 borong ya teman-teman nahan bagikan kita tangga tuh Pak Haji itu beli bubur kabeh belanja malabar gratis bagus ya mah. Kita yang nggak butuh, orang tetangga kita perlu sarapan. Itu berguna, bukan tidak diperlukan yang begitu. Ini barang-barang yang misalkan tidak diperlukan di rumah itu udah padat sekali misalkan. Segala naon wae perlu. Naon sih ya? Anu barang diperlukan air orang mah itu bisa kepikiran dah orang mah kabeh barang teu butuh tuh dah. Iya, ayo barang-barang memang simbol-simbol kemewahan negara Eropa. Naon sih ya modern? HP 10. Oh depan rumahnya kona. HP 10. Kabeh merek kaya. Di merek Cina lebih kayak merek Jawa kaya. Merek Jawa nang Oppo. Oppo kan Jawa. Nah, jadi begitu-begitu Pak. Kalau cuman beli makanan mah itu mah cincai itu mah itu masalah itu membantu orang. Masuknya kategorinya tadi Bapak sedekah. Iya kan itu mah. Tapi tukang pesor nih karunya amat beratan ya. Beli kurang. Borong geus bi. Capek karunya. Berduit dia. 500.000 tak bagikan itu beres tuh. Yang begitu-begitu mah tuh masalah itu sedekah dan itu tidak signifikan menghancur. Ini mah yang besar-besar tadi dia beli HP 10 CV beli naon deui beli naon deui Pak motor 5 jelema 5 ya 2 beli motorna 5 istrina tuh bisa naik motor jeung saha nu opat jeung koleksi unggul kan tah ayeuna teh ikut tren tah artis-artis naon untuk di TV di YouTube rok ngobrol-ngobrolkeun banda ya jangan gagayaan unggul bae naon tanu kitu maksudna Pak teh anu boros tuh kitu boros jangan jeung koleksi, ini asa koleksi mah nu biasa we jam boleh lah koleksi. Tapi kan teu kudu nepi ka 100 siki. Koleksi mah cukup ya misalkan ya maksimalnya 10 atau koleksi. Ai kudu 100 mah tuh eta mah dagang lu. Gitu maksudna, itu kan leuweuhan. Nemen-nemen amat sih gitu. Koleksi mah 3, 5, 10, koleksi masih
wajar. Ya. Datang ke Mekah, meuli jam di Mekah, keren. Ke Madinah, meuli jam di Madinah. Ke Turki, meuli jam di Turki. Ke Cina, meuli jam di Cina. Eta kan aya kenang-kenangan misalkan ieu koleksi ieu Cina, Turki. Padahal barangna kabeh Cina. Made in Cina. Dan nu kitu mungkin boleh lah gitu. Koleksi. Tapi kalau misalkan meuli saya kan nama dagang gitu. Itu bahan, itu Bang sudah bahan. Peci, yang menang lah 10 G, nah, direkam supaya rada keren, beda-beda kan. Peci, nyolai tawai kan, tukang sholat masih peci naik tawai gitu kan, sorban gitu, koleksi dengan naon. Dan tapi itu kudu nepi ke 100 kan, berekeun ka batu. Ajar we 10 sih, beda-beda gitu. Jadi semangat yang ibadah. Gitu. Lalu karena itu Pak tenan naon. Tapi mun nepi kanu berlebihan tidak diperlukan itu barang di rumah juga buat apa. Ya. Supaya lambang simbol apa kemewahan unggul. Di imah teh misalkan di imah aya pajangan anu itu penting amat sih eta teh henteu misalkan. Lebih ke miliaran yang maksudnya gitu kan. Itu. Terus barang gadean yang digadaikan lagi gitu. Nah, ini rohin wal murtahinnya. Barang gade itu, barang gade digadaikan deui henteu apa? Henteu apa? Barang gade digadaikan deui henteu apa? Kunaon teu sana eta lain milikna soalna. Syaratnya harus miliknya. Barang kali gadekeun deui. Terus ya kurang tadi bisa. lamun teu ditukunya teu bisa tebusan. Oh nya mah eta tebusan. Pokoknya mah teu sah, pokoknya mah barang kali gadekeun deui teh. Soalnya itu akan merusak. Ya, kan kejadian itu Pak, kalau digadaikan deui eta teh ujungna ka mana tah? Banyak saya 10 jelema. Iya, misalkan Pak Haji ini gaduh sawah, gadaikan ke saya perlu duit, gadaikan ke Pak Haji. Pak Haji perlu duit, gadaikan ke Pak Haji Haji Agus. Gadaikan, kita nuntung naik kumaha rusak modelnya. Kan urang nebusan ka mana ge? Iya, kan terakhir. Saya urusan ada transaksi lagi dengan saya. Begitu menurut. Penegaknya ya yang punya itu nanti transaksi sama saya. Saya nulis transaksi ke Pak Haji Tono. Nanti Pak Haji yang punya. Jadi ngaco ya Pak. Ngaco. Nah, itu menurut saya gitu Pak. Udah barang gak ada nggak boleh digadaikan lagi. Sudah. Ya tebusan lah. Makanya kalau nggak ditebusin berarti jadi miliknya, berarti dijual. Gak ada itu gitu, kan tanggungan. Kalau nggak ditebusin ya sudah kalau gitu. Karena saya perlu uang, ya anak mau kuliah, adanya juga baru masuk sekolah, saya perlu uang. Kalau nggak ada ya sudah kita jual. Jadi barang yang ini kita jual. Misalkan kita dulu ngegadai misalkan 50 juta, ini laku misalkan 200 juta barangnya. Ya sudah, berarti 50 juta milik kita, yang 150 juta milik pemilik. Itu gade itu begitu. Jadi kalau nggak ditebusin, ya jual berarti. Itu namanya gade begitu. Namanya tanggungan. Gitu Pak Haji ya. Jadi jangan kemudian digadaikan, yang nabi 10 orang juga nggak bakalan itu nanti rusak prestasinya. Gitu Pak Haji ya. Oke? Ya. Pinjaman yang mengharapkan memberikan pinjaman dengan harapan dapat pengawenan nanti yang belum itu sampai dia balik. Saya memang agak kurang kehontol dan bahasa sebab itu semacam investasi ya, investasi. Memang dulu itu begitu sering Pak Haji, dulu itu sering begitu.
Jadi investasi itu. Oh, ibu budak teh geuningan geulis, Mang. Nah, budak teh 9 tahun ya. Contoh. Itu maringin. Iya geuning budak teh geulis, Mang. Kita kasasakeun ya. Ieu. Modus. Tong kasasakeun ka batur ulah ka urang henteu. Ieu tong kasasakeun ya. Ya amang kayaknya keur belum bade nyawa. Mohon ya 20 juta nyata yang nyawa yang meuli pupukna 20 juta. Omat ya eta budak tong kasasakeun ya. Dugi ka ageungna ya. Waduh. Eta pinter bisa eta investasi. Itu berarti kita bertransaksi pinjam meminjam dengan mengkaitkan dengan hal lain. Itu kemungkinan itu tidak boleh. Kemungkinan masuk riba itu. Riba begitu kali ya. Riba itu. Kenapa kita perlu hasil yang lain? Urusan kita mau utang duit. Itu kayak zaman Belanda begitu, Pak. Zaman Belanda itu gitu, mau nyawa pinjam duit, ya kan? Kemudian dibungain, utangnya gede, kan? Belanda itu kan pertama datang itu VOC itu kan tukang dagang, minjemin duit dulu begitu, namanya rentenir begitu tuh. Dulu Belanda itu Belanda itu minjemin duit, dah pinjam misalkan berapa gulden lah, dulu bahasanya gulden man. Nah gitu teh nggak kebayar, gadisnya dibawa kan, anak gadis kan begitu. Nah, terus apa bedanya kita kalau modelnya begitu? Jadi kita Belanda dong company pakai gaya begitu mah, bener nggak? Kayak gitu berarti kayak company atau pinjamin duit, kemudian itunya nggak bisa bayarin terus diambil gadis. Itu kan kayak Belanda begitu dulu. Masa balik lagi ke kayak gitu? Nah, pasti hukumnya haram masih cuma, ya. Itu Pak Haji. Ya, kalau kita nolongin orang menolong, udah. Gitu. Badai naon mang, badai nyawa, butuh sabaraha 5 juta, ya. Oh, itu anak saya tadi nih gelis. Oh, anak Abi. Ya. Abi digandu tak putra. Ah, begitu beda deui. Kumaha mun urang mun ageng mah bebesanan. Cek si anu peminjamna teh, nya mangga eta mah teu langkung Pak Haji. Tapi dah kumaha baru budak pan ka payun mah sahanu terang. Gitu. Oh, iya mah euy. Jadi teu tenan naon. Cuman basa-basi lah. Tapi nggak boleh kemudian kita budak gelis kita kalau sasakeun ya. Jadi ya kanggo Pak Haji we. Inden. Ya Allah. Ya itu aduh. Itu gaya company Pak Haji, ulah dipakai lah gitu ya. Itu gaya company. Kayaknya saya lebih condong untuk menghindarkan itu. Saya lebih condong kayak haram tuh kayak begitu tuh. Nggak tahu tuh nanti apa gimana tuh. Jadi jangan mengkaitkan transaksi pinjam-pinjam apalagi dengan nasib orang. Ya kan itu nasib orang. Anak itu kan punya nasib sendiri. Nggak tahu jodohnya siapa. Ini kos baheula mah aya film eta teh Kanjeng teh saya puji nya ke bapakna boga hutang terus dapat anak nasi saya pujinya dulu saya puji ingat tuh si Inaya daya itu mah terus ya, konteks doa dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Tetap doa itu pakai bahasa Indonesia bagus karena kita orang Indonesia. Tapi kalau orang Arab pasti pakai bahasa Arab. Kumaha ayeuna lamun orang Indonesia pakai bahasa Arab harus. Sebab bahasa Arab mah bahasa salat. Bahasa doa. Ya. Nah, masalahna ayeuna lamun bahasa Arab, doana pakai bahasa Arab urang teu ngarti. Nya salah urang eta.
kunaon teu ngarti. Nah, jadi orang kudu diajar bahasa Arab malam naon? Malam Jumat. Sehingga kalau kita Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Kira-kira artinya naon? Ya Allah, abi nyuhunkeun salamat dina agama. Wa afiatan fil jasad. Naon artinya? Sehatkeun jasad abi. Terus wa ziyadatan fil ilmi, jeung tambahkeun ilmu abi. Wa barakatan fil rizqi, jeung berkahkeun rezeki abi. Bedana lamun ilmu ditambahkeun, lamun rezeki diberkahkeun, beda ya. Eta ulama kuat nepi ngabedakeun mana ilmu mana rezeki. Ilmu mah kudu nambah, rezeki berkah. Wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut. Nyuhunkeun dipasihan kesempatan bertobat sebelum saya mati. Ya kan gitu. Warahmatan indal maut, dan dirahmati ketika kami menghadapi kematian. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan kami minta diampuni segala dosanya setelah kematian. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ya Allah ringankanlah kami dalam keadaan ketika menghadapi sakaratul maut. Talamun ngarti banget apa? Eta hasil naon? Hasil belajar. Eta nu dibaca ku imam ya di dieu ya. Doa sabab urang mah teu ngarti amin. Teu ngarti amin meunang kana pahala. Teu ngarti amin meunang kana pahala. Sebab naon? Ngadoa. Saya mah santri diajaran. Kalau misalkan kita nunggu waktu sholat, itu kiai kita kan sholat qobliyah ya. Ini nunggu waktu sholat nih baca Quran nih, santri biasa di Pararojo, mana santri mah gitu biasa. Datang kiai nate, tuk sholat di dia. Tah, amat teh sholat bisa dari dia. Ya, sholat. Kita lagi baca Quran di situ. Lihat abah atau lihat ama itu lagi doa, kita ikut aminin. Itu saya udah ajarin begitu. Nggak tahu apa yang dibaca oleh abah. Kan begitu Pak Haji. Yo, di santri sempurna kehidupan. Leret gitu. Abah tengah doa, ya kita ikut doa. Pasti doanya itu pasti untuk kebaikan. Santri mah biarpun enggak dengar, lihat orang tua ngadoa ikut amin. Ngerti tuh? Tapi kita punya sangkaan bahwa itu doa itu pasti baik. Udah. Benar. Itu. Jadi rek ngerti amin. Ya. Nah, tentu kalau dalam acara-acara formal, upacara, apel, ya doanya pakai bahasa Indonesia campur ya. Tapi kalau misalkan di acara habis sholat di masjid habis wiridan doana terus pakai bahasa Indonesia nyande pantas bener. Misalkan tadi Haji Deden ya imaman, terus gitu ngadoana teh tos wiridan la ilaha illallah la ilallah akhirnya ngadoa ya Allah ampunilah kami semua jamaah Karang Indah ya Allah. Atuh cek nate teh eta keur naon Haji Deden ya gitu paling oge. Ya tetap lempengannya namun ke sholatnya bahasa Arab. Namun acara formal atau acara kia rek pakai bahasa Indonesia enggak. Itu. Misalkan doa kifarat majlis di Indonesia kan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya Allah Maha suci Engkau. Itu menarik itu. Gitu Pak Haji. Ya. Tapi kalau untuk mengetahui terjemahan atau artinya itu bahasa Arab dalam doa itu ya belajar bahasa Arab. Paling enggak begitu. Supaya kita nambah ilmu, nambah pengetahuan. Arti Pak Haji. Jadi konteksnya apa? Ya karena tergantung doanya apa. Ya tergantung doanya apa. Saya kira itu. Masih ada? Silakan.